Orang Islam goblok. Ya, oke, halo Sobat Waras, apa kabar semuanya? Jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Yesus Kristus dialah Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa karena segala dosa-dosamu. Hanya Yesus yang sanggup bebaskan Anda dari dosa, kutuk dan maut, dan memberikan kepada Anda hidup yang kekal. Dan ingat, di luar Yesus Anda pasti binasa. Sobat Waras, terima kasih untuk kalian semua yang tetap setia menantikan tayangan-tayangan dari Pavel 88 Channel. Dan kali ini kita akan menonton ya video dari Ibnu Kalam yang tidak tahu apa penyebabnya. Sepertinya ya Ibnu Kalam sedang memberikan pencerahan atau menceramai ya umat Islam, sampai dia mengatakan bahwa umat Islam ini goblok-goblok katanya ya. Tidak tahu apa yang menjadi latar belakang sampai Ibnu Kalam mengatakan umat Islam ini goblok-goblok. Dan supaya kita tidak gagal paham, mari kita saksikan video ini sampai tuntas. Dan jika saudara menyukai, bantu di like. Dan jika saudara mau supaya orang lain juga menyaksikan tayangan ini, bantu dibagikan, di share ke grup-grup Facebook yang ada, atau di WhatsApp, atau dimanapun. Oke, selamat menyaksikan dan terima kasih. Support terus Pavel 88 Channel. Terima kasih untuk kalian semua yang telah bermurah hati untuk selalu mensupport Pavel. Tuhan Yesus memberkati. Perjanjian baru satu-satunya Adonai adalah Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan, satu-satunya penguasa. Begitu maksudnya di dalam perjanjian baru. Dan satu-satunya Elohim adalah Bapa. Sudah benar sekali. Sudah benar. Diterjemahkan menjadi berbahasa Indonesia. Satu-satunya Tuhan adalah Tuhan Yesus. Satu-satunya Allah adalah Bapa. Kalau diharapkan sudah betul sekali. Ini orang Islam sudah ditakdirkan bodoh di dalam Al-Quran. Dia mengatakan orang Islam ini sudah ditakdirkan bodoh dalam Al-Quran. Si mau merasa lebih pintar dari orang merdeka. Pengikutnya Taurat dan Injil itu ditakdirkan untuk cerdas. Ya, ditakdirkan untuk cerdas ya para pengikut Taurat dan Injil. Tertulis dalam Alkitab, tertulis dalam Taurat, manusia diciptakan untuk menguasai atau untuk mengelola. Kalau kau orang Islam, kau diciptakan untuk menjadi hamba. Kau orang Islam ya diciptakan untuk jadi hamba. Beda dengan orang Kristen. Orang Kristen diajak menjadi merdeka. Orang Kristen diajar untuk menjadi merdeka. Jadilah sempurna seperti Bapa di surga yang sempurna. Kalau di Al-Quran, kamu memang diajak menjadi hamba Allah. Bukan orang merdeka. Lain orang merdeka dengan hamba, lain aturannya. Ini orang Islam goblok. Sampai dia mengatakan orang Islam itu goblok-goblok. Begitu. Jangan kau golongan hamba mau mengkritik orang merdeka. Kau golongan hamba. Kau hanya boleh sujud kepada rumahnya Tuhan, bukan sujud langsung kepada Tuhan. Wow, katanya umat Islam itu hanya sujud ke rumah Tuhan, bukan langsung ke Tuhan. Kau hamba. Kau sujud kepada Baitullah, rumahnya Allah. Kau tidak boleh langsung sujud kepada Allah, karena kau golongan hamba. Yang berhak sujud langsung kepada Allah golongan orang merdeka, golongan malaikat. Adakah dalilnya dalam Al-Quran? Ada. Sujud kepada manusia itu ada dalilnya di dalam Al-Quran. Justru Al-Quran yang menganjurkan sujud kepada manusia Allah. Wahai malaikat, sujudlah kepada Adam. Allah di dalam Al-Quran tidak mengatakan sujud, wahai malaikat dan Adam, sujudlah kepada aku. Tidak. Jadi perintah sujud kepada manusia
manusia yang berbentuk manusia, Tuhan yang berbentuk manusia, bukan kesesatan, tetapi pembagian golongan hamba sujud kepada rumahnya Allah. Golongan orang merdeka, golongan orang sempurna sujud kepada yang berbentuk manusia. Kalau kau hamba, cari dirimu sebagai hamba Allah. Jangan mau sok-sok jadi orang merdeka. Begitu. Ini orang sedang sombong sekali. Kesombonganmu itu masukkan kau ke neraka. Ada hadisnya. Tidak bisa masuk ke surga kalau ada kesombongan di dalam dirimu, biar sekecil. Kalau ada kesombongan di dalam dirimu, kau tidak bisa masuk surga. Bukan surga, masuk jannah. Karena kalau hamba itu jannah, kebun surga. Ternyata umat Islam itu masuk jannah ya, kebun surga ya, bukan surga ya. Kalau kau cuma hamba, begitu. Mudah-mudahan yang saya sampaikan pada hari ini bermanfaat ya. Ya, jadi saya pun tidak terlalu kenal siapa Ibnu Kalam, tapi saya juga sering juga ya nonton dia ketika masuk ke room-room Kristen ya, dan tidak jelas juga ya apakah dia ini setahu saya dia seorang muslim ya, seorang muslim, dan dia sering juga ya membahas tentang Islam, dan kebanyakan apa yang dia bahas tentang Islam itu ya bertentangan ya dengan ajaran-ajaran Islam yang disampaikan oleh para ustadz pada umumnya, karena memang para ustadz pada umumnya itu hanya menyampaikan ajaran-ajaran kulitnya ya. Tapi kalau Ibnu Kalam ini selalu menyampaikan ilmu Islam itu yang dalam-dalam ya, yang tidak pernah dibahas oleh para ustadz pada umumnya, itu dibahas oleh Ibnu Kalam ya. Jadi ini benar-benar serius kawan-kawan. Semakin orang mempelajari ya, dia akan seperti Ibnu Kalam ini nanti ya. Yang ya apa ya, mungkin ini perlu dinonton juga oleh manusia-manusia sombong ya, seperti Kainama ya kan, seperti Zuma, seperti siapa lagi ya, Doditan ya, Yahwaloni ya. Anda mungkin harus belajar sama Ibnu Kalam, karena saya lihat mereka itu hanya seperti Doditan, seperti Kainama ya, seperti Zuma, Nandar, itu mereka hanya tahu Islam itu cuma lapisan-lapisan luarnya ya, tapi dia tidak tahu Islam dengan dalam seperti Ibnu Kalam. Kalau Ibnu Kalam ini ya, saya pernah nonton videonya itu, justru dia tuh sering membahas Islam itu dari buku-buku sejarah, dan dia melihat ya banyak ya hal-hal yang tidak sesuai ya dengan penafsiran pada umumnya. Bahkan dia cenderung juga membenarkan iman Kristen. Misalnya tentang Allah Tritunggal, itu menurut dia itu ajaran yang benar. Tapi kalau seperti ajaran Nandar apa itu kan mereka tidak paham, mereka hanya menghujat kawan-kawannya. Ya, dan ya saya nggak tahu ya kalau video ini bisa sampai ke telinga para polemikus ya, atau mungkin sampai ke telinga MUI. Mungkin MUI perlu juga ya belajar kepada Ibnu Kalam kali ya. Ya, Nandar, Zuma, Anda mungkin perlu belajar sama Ibnu Kalam. Ya, jangan sok pintar, jangan sombong ya, padahal ilmu kalian itu tidak seberapa dibandingkan dengan Ibnu Kalam. Bagaimana menurut kawan-kawan? Itu sih menurut penilaian saya ya. Dan kawan-kawan bantu viralkan ini ya. Semoga ini sampailah ya kepada orang-orang yang selama ini hanya doyan menghujat kekristenan, tapi mereka tidak paham tentang ajarannya sendiri. Makanya tadi Ibnu Kalam mengatakan goblok-goblok ya, katanya umat Islam ini goblok-goblok kata dia ya. Itu pernyataan Ibnu Kalam kawan-kawan. Dan jikalau saudara senang dengan video ini, jangan lupa di like, dan jikalau perlu ya bantu viralkan supaya semakin banyak lagi orang yang waras tentunya. Oke, itu dulu video ini dimuat oleh ini ya, akun JS Palito 5 hari lalu, dan kolom komentarnya rupanya ditutup ya, jadi kita tidak bisa membaca komentar. Tapi video ini sudah di like oleh 844 orang kawan-kawan ya, dan sudah dibagikan 90 kali ya video ini.
Ini teolog Ibnu Kalam mengajar belajar teologi supaya mengabdi kepada Allah yang dikenal. Ya, itu dulu. Salam waras, God bless you and bye-bye.